Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di D Channel. Buat kali ini kita akan membahas sejarah yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi saat ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Cikiding. Tegal adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki luas 878,79 km persegi. Pusat administrasinya dulu berada di kota Tegal yang terletak di sudut barat laut kabupaten ini, tetapi kemudian Tegal secara administratif terpisah dari kabupaten dan membentuk wilayah sendiri. Kemudian digantikan oleh kota Slawi sebagai pusat administrasi Kabupaten Tegal hingga saat ini, yang merupakan pinggiran kota yang terletak sekitar 20 km dari selatan pusat kota dan dalam batas kabupaten. Nama Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan, nama Tegal dipercaya berasal dari kata tetegual, sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu Tom Pires yang singgah di pelabuhan Tegal pada tahun 1500. Kabupaten Tegal berdiri pada tanggal 18 Mei tahun 1601. Cikal bakal berdirinya Kabupaten Tegal tidak dapat dipisahkan dari sosok tokoh Ki Gede Sebayu. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu merupakan keturunan Trah Majapahit dari Batoro Katong atau Syekh Sekar Delima Adipati Wengker Ponorogo. Ayah Ki Gede Sebayu bernama Pangeran Onje Adipati Purbalingga. Sejak kecil, Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya diajari budi pekerti luhur. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan untuk menjadi prajurit di Keraton Pajang. Sebagai prajurit tamtama, Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak yaitu Raden Ayu Raragianti Subhaleksana dan Raden Mas Hanggawana. Pada saat Arya Pangiri merebut tahta Pajang dari Pangeran Benowo, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Keraton Pajang menuju desa Sedayu. Ki Gede Sebayu kemudian bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Arya Pangiri, sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Arya Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran pada tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di desa Taji, Bagelan disambut oleh Demung Ki Gede Karanglo. Ki Gede Sebayu melanjutkan perjalanan ke Purbalingga untuk ziarah ke makam ayahnya. Setelah berziarah ke makam ayahnya, Ki Gede Sebayu kemudian berjalan ke utara melewati Gunung Slamet. Sampai di desa Pelawangan, ia lalu menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di padepokan Ki Gede Wonokusumo di sekitar Kaligung. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud membabat alas dan membangun masyarakat Telatah Tegal disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah lading tersebut kemudian dinamakan Tegal. Atas keberhasilannya, pada tanggal 18 Mei tahun 1601 Panembahan Senopati mengangkat Ki Gede Sebayu menjadi juru demung, penguasa lokal di Telatah Tegal, dengan pangkat tumenggung setingkat bupati. Peristiwa inilah yang merupakan berdirinya Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei tahun 1601. Sejak zaman dulu, Tegal yang masyarakatnya dikenal dengan logat ngapak memiliki julukan sebagai Jepangnya Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang penjajahan di Indonesia.
Kota dan Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah dijuluki sebagai Jepangnya Indonesia. Bukan tanpa alasan, ada makna mendalam di balik julukan tersebut. Dihimpun dari berbagai narasumber, julukan tersebut diberikan karena masyarakat Tegal dikenal handal di bidang industri logam untuk piranti perkapalan, pertanian, onderdil, hingga perhiasan. Produk industri logam dari Tegal bahkan telah dipakai dalam industri manufaktur otomotif nasional. Salah satu sentral industri logam ini berlokasi di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Desa ini disebut sebagai kampung ahli logam yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Tegal dijuluki Jepangnya Indonesia. Hampir seluruh warga desa yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Tegal ini bekerja sebagai ahli logam. Deretan bengkel logam bisa ditemukan dengan mudah di sana. Sebutan Jepangnya Indonesia untuk Tegal sudah lama tersemat. Hal ini merujuk pada industri logam rumahan yang berada di Kecamatan Adiwerna dan Talang. Industri peleburan dan perajin logam di Kecamatan Adiwerna terpusat di Desa Tembok Luwung, sementara di Kecamatan Talang tersebar di Desa Pesayangan, Talang, dan Kebasen. Dua kecamatan itu merupakan sentra produksi kerajinan logam di Tegal yang disebut sebagai Jepangnya Indonesia. Produk yang diproduksi antara lain perkakas dapur, alat pertanian, produk otomotif, pertukangan, komponen mesin industri, dan lainnya. Perajin logam di Tegal mendapat keahlian secara turun-temurun. Mereka pun tidak perlu merantau ke kota besar, karena satu rumah industri bisa menyerap puluhan tenaga kerja. Selain itu, masyarakat Tegal juga dinilai memiliki kemiripan kehidupan dengan warga Jepang. Masyarakat Tegal dikenal ulet, mirip dengan warga Jepang yang menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Dikutip dari laman resmi Desa Talang, industri logam di Tegal lahir pada masa kolonial Belanda. Hal ini bermula dari berdirinya pabrik logam NV Barat, yang sekarang menjadi PT Barata, dan NV Nerunger, menjadi PT Wika, namun sekarang sudah tutup, sekitar tahun 1918. Pabrik tersebut dibangun untuk menopang kebutuhan peralatan dan suku cadang pabrik gula, perkapalan, kereta api, dan tekstil. Industri tersebut mulai berubah arah pada 1940 guna mencukupi kebutuhan peralatan perang bagi tentara Jepang. Adanya kerja paksa yang dilakukan tentara Jepang tidak sepenuhnya berpengaruh buruk bagi pekerja dari pribumi di Tegal. Sebaliknya mereka mendapatkan keterampilan, belajar disiplin dan teliti. Dengan berbekal keterampilan yang dimiliki, banyak pekerja yang keluar dari pabrik logam dan mendirikan bengkel sederhana sesuai dengan keahlian masing-masing. Jika Anda bertamu ke rumah masyarakat tradisional Tegal, Anda akan disuguhi teh manis panas dalam poci. Teh poci ini merupakan salah satu khazanah kuliner legendaris dari Tegal. Orang Tegal memiliki kebiasaan minum teh dalam poci sambil mengobrol. Budaya ini hampir mirip dengan Jepang yang juga memiliki kebiasaan minum teh. Masyarakat Tegal mengenal budaya berendam air panas setelah ditemukan sumber mata air di Desa Guci pada 1974. Masyarakat pun mencoba berendam dan melakukan terapi kesehatan di sumber air yang berasal dari Gunung Slamet itu. Kebiasaan ini pun mirip dengan budaya orang Jepang yang tampil dalam beberapa serial anime. Kalawi, Kabupaten Tegal, ibu kota Slawi. Kalawi, Warureja, Antikan Margasari. Musik Tegalan adalah musik khas daerah Jawa Tengah, yang berpusat di kota Tegal sebagai pionir munculnya jenis musik ini. Jenis musik ini diciptakan pada akhir era 70-an sebagai promosi pariwisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah setempat. Pencetusnya adalah Lanang Setiawan, Nur Mudiono, Dimas Rianto, Najib Balapulang, dan Triwidarti sebagai pelantun lagu-lagu Tegalan generasi pertama. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu.
Wayang golek cepak Tegalan atau biasa disebut wayang golek Tegal merupakan wayang asli dari Tegal. Wayang ini biasa dimainkan dalam pertunjukan wayang oleh seorang dalang bernama Ki Entu Susmono yang juga merupakan seorang bupati Kabupaten Tegal. Beliau menamakannya Lupit dan Slenteng yang juga dijadikan sebagai maskot Kabupaten Tegal. Wayang ini terbuat dari kayu kedondong jaran. Jenis kayu ini dipilih karena kualitasnya yang bagus dan memiliki ketahanan prima. Untuk mewarnai wayang ini, pengrajin menggunakan cat semprot kendaraan roda 4. Tarian ini menggambarkan tokoh bernama Kresna yang ada dalam wayang kulit Purwo. Karakter dari Kresna sendiri adalah cerdik, sakti, berwibawa, tidak sombong, arif, dan bijaksana dan dari gerakannya yang tegas, tegap, dan langkahnya yang pasti. Tarian ini menggambarkan seorang tokoh bernama Kelana. Kelana merupakan tokoh yang mempunyai pribadi yang gagah berani, cerdik, tangkas, dan luhur budinya. Gerakan tariannya adalah tegap dan lincah. Sintren, atau juga dikenal dengan lais, adalah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa, khususnya di Cirebon. Kesenian ini terkenal di pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Jatibarang, Brebes, Pemalang, Tegal, Banyumas, Kuningan, dan Pekalongan. Kesenian sintren dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis, magis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasi dengan Sulandono. Tari Topeng Endel, tarian yang begitu familiar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tarian ini hanya dilakukan oleh perempuan saja karena sifat dari tari topeng ini adalah genit, gemulai, terampil, dan berani. Tarian ini bisa dilakukan perseorangan maupun bersama-sama atau kolosal, di berbagai macam acara. Gerak penari memperlihatkan bayangan seolah sedang bercumbu dengan pangeran. Gemulainya para penari yang bergerak-gerak begitu lembut disertai dengan musik gamelan, mampu menghipnosis siapapun yang menonton. Busana yang digunakan untuk tari topeng endel mirip dengan kostum yang dikenakan penari tari gambyong. Dengan diiringi gending lancaran ombak Banyularas Slendro Manyuro, penari akan memperlihatkan bagaimana sosok wanita Jawa yang sesungguhnya yang penuh dengan sikap halus, lembut dan keibuan. Sifat wanita ini sebenarnya tidak diartikan bahwa seorang wanita Jawa adalah wanita terjajah. Tari endel pernah tercatat di Museum Rekor Indonesia dengan peserta terbanyak, yaitu 1.700 yang terdiri dari murid-murid SD, bertempat di kantor pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka memperingati hari jadi ke-470 kabupaten tersebut. Bagaimana kita tidak bangga menjadi rakyat Indonesia, yang memiliki banyak seni budaya? Boleh kita berbeda budaya, berbeda bahasa dan berbeda keyakinan, namun ingat, kita itu masih satu rumpun, satu negara Indonesia. Jadikanlah sebuah perbedaan menjadi pelajaran dan menjadi contoh. Mari hargai pejuang terdahulu dengan cara hidup rukun, damai dan bersama menjaga warisan para pejuang, yaitu menjaga negeri kita tercinta ini. Mungkin cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa kami bawakan. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Bila menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk share ke media sosial kalian untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan men-support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.